Adiputra Official mempersembahkan kesalahan-kesalahan sehari-hari yang telah Anda lakukan sepanjang hidup Anda. Mengikuti rutinitas sehari-hari adalah kesamaan yang kita semua miliki. Metodenya berbeda tetapi komitmen kita sama kejutan. Banyak hal yang kita pikir sedang kita lakukan dengan benar. Sebenarnya bukan cara terbaik untuk melakukannya. Ini mencakup hal-hal dasar sehari-hari, seperti tidur, menyikat gigi, atau cara kita menggunakan kamar mandi. Untungnya bagi kita, kita dapat segera mengubahnya dan mulai melakukan sesuatu dengan benar mulai sekarang. Sebelum kita mulai, jika Anda menyukai video semacam ini, mohon pertimbangkan untuk subscribe channel kami. Ini tidak hanya membantu kami, tetapi Anda juga akan melihat lebih banyak video keren dari kami. Oke, mari kita lihat. 1. Posisi saat tidur. Apakah Anda pernah bangun dan masih merasa lelah, meskipun Anda tidur nyenyak sepanjang malam? Masalahnya mungkin bukan pada jumlah jam Anda tidur, tetapi cara Anda tidur yang salah. Posisi terbaik untuk tidur adalah telentang dengan satu bantal di bawah lutut. Atau jika itu tidak nyaman, untuk Anda cobalah tidur miring. Dengan bantal di antara kedua kaki Anda, kedua posisi ini akan membantu tulang belakang Anda tetap sejajar. Dan waktu yang teratur itu akan membantu tubuh Anda belajar kapan harus istirahat di malam hari. Dan kapan harus bangun. Usahakan juga untuk tetap tidur. Sesedikit mungkin cahaya di dalam ruangan. Meskipun menggoda, jangan menonton TV sebelum tidur. Dan yang pasti, jangan menggunakan ponsel di tempat tidur. Cahaya biru yang dipancarkan dari perangkat ini justru akan mengacaukan pola tidur Anda. Jika ada yang mencoba mengekspos diri Anda, cahaya redup yang hangat sebelum tidur itu akan membantu Anda rileks dan bermimpi indah. 2. Saat memegang minuman. Anda mungkin memegang minuman seperti es di dekat tubuhnya yang masuk akal kan? Itu yang paling nyaman, dan begitulah cara Anda melihat semua teman Anda lakukan. Tetapi anehnya itu bukan cara yang tepat untuk memegang minuman. Tangan Anda menghantarkan panas, dan ini mempengaruhi suhu es, menghangatkannya jauh lebih cepat dibandingkan jika Anda memegang botol di bagian leher. Itulah yang seharusnya Anda lakukan. Aturan serupa juga berlaku untuk memegang segelas es. Yang terbaik adalah memegang gelas pada batang atau serulingnya, terutama jika Anda sedang minum minuman bersoda. Selain itu, menghangatkan es atau minuman sebenarnya mengubah rasanya. Jadi jangan menangkup bagian bawahnya atau meremas sisi botol. 3. Menyelamatkan ponsel Anda dari kerusakan air. Kita semua pernah mengalaminya ketika ponsel kita terkena sedikit tumpahan ke dalam bak mandi, atau lebih buruk lagi ke toilet. Obat yang umum adalah dengan mencelupkannya. Masukkan nasi lalu tunggu beberapa hari, hingga ponsel mulai berfungsi kembali. Tetapi siapa yang memiliki waktu beberapa hari untuk menunggu ponselnya mulai berfungsi dengan baik? Ada cara yang lebih cepat jika hal ini terjadi lagi pada Anda. Coba masukkan ponsel Anda ke dalam tas Ziploc dengan beberapa kantong silika gel yang mungkin pernah Anda lihat sebelumnya ketika Anda membuka botol vitamin atau sepasang sepatu kets. Baru kantong silika gel ditambahkan ke banyak produk karena suatu alasan, karena kemampuannya yang luar biasa dalam menyerap kelembapan. 4. Mengemasi dalam koper. Apakah Anda sering bepergian atau tidak? Anda akan menemukan trik ini sangat berguna dalam hal mengemas koper. Kebanyakan orang meninggalkan pengepakan mereka hingga menit-menit terakhir, dan akhirnya melakukan pekerjaan setengah-setengah dengan melemparkan pakaian dan barang-barang mereka ke dalam koper. Ya, beberapa orang yang memiliki sedikit pengendalian diri akan meluangkan waktu untuk melipat pakaian mereka, namun tetap menumpuk pakaian yang terlipat di atas satu sama lain. Hal ini tidak akan memanfaatkan ruang secara maksimal. Cara yang benar untuk mengemas koper adalah dengan menggulung pakaian Anda. Hal ini akan mencegah pakaian menjadi kusut, dan Anda dapat memuat lebih banyak barang lagi.
Trik berguna ini sangat cocok untuk berbagai pakaian termasuk celana, celana pendek, kemeja, celana ketat, celana dalam, petinju, dan bahkan selimut dan handuk. Dan hal hebat lainnya, ini jauh lebih cepat daripada melipat setiap pakaian. 5. Mengupas pisang. Mengingat besarnya konsumsi pisang di seluruh dunia, sungguh mengejutkan bahwa begitu banyak orang tidak tahu cara mengupas pisang. Dan jika Anda seperti kebanyakan orang, kemungkinan besar Anda akan membuka pisang dari batangnya, sementara terkadang pisangnya mungkin habis. Benar-benar halus lebih sering daripada tidak Anda mungkin kesulitan, atau akhirnya membuat pisang Anda menjadi lembek. Triknya adalah dengan membuka pisang dari ujung yang berlawanan. Cukup cubit ujung atasnya, putar seperempat dan tarik perlahan untuk mengupas kulitnya. Dan voila, Anda punya pisang yang sudah dikupas dengan sempurna. Dan jika Anda bertanya-tanya ya, inilah cara para profesional melakukannya juga. 6. Menyimpan es krim Anda. Mungkin menyimpan es krim di dalam freezer, karena disitulah tempatnya, jangan khawatir. Saya tidak akan memberitahu Anda bahwa Anda harus menyimpannya di lemari atau semacamnya, tetapi saya yakin Anda telah memperhatikan bahwa es Anda tidak butuh waktu lama. Krim untuk membuat freezer burn, hal ini dapat dihindari. Cara yang benar untuk menyimpan es krim adalah dengan memasukkannya ke dalam kantong ziplock besar. Sebelum memasukkannya ke dalam freezer ini, akan membantu menjaga es krim cukup lembut untuk disendok, dan freezer burn akan menjadi hal yang penting dari yang lalu. 7. Menyikat gigi. Menyikat gigi sepertinya tidak perlu dipikirkan lagi. Tetapi sebenarnya, ada cara yang tepat untuk melakukannya yang banyak orang tidak sadari. Satu hal yang mungkin tidak Anda sadari adalah bahwa Anda mungkin menggunakan terlalu banyak pasta gigi, hanya membutuhkan setetes kecil, seukuran kacang polong untuk membersihkan gigi. Anda yang kedua, dan yang paling umum Anda mungkin menyikat gigi terlalu keras. Anda mungkin berpikir semakin keras Anda menyikat gigi, semakin banyak benda yang lepas dari gigi Anda, atau Anda sebenarnya mengikis enamel gigi Anda dengan melakukan hal ini. Pada akhirnya, meskipun apa yang mungkin telah Anda pelajari saat tumbuh dewasa, menyikat gigi segera setelah makan sebenarnya akan lebih merugikan daripada menguntungkan, karena asam dan gula serta makanan melemahkan enamel Anda. Menyikat gigi segera setelah makan sebenarnya dapat merusak gigi Anda. Sebaiknya menunggu sekitar 30 menit setelah makan sebelum Anda menyikat gigi. 8. Memakai earbud. Saya rasa Anda memakai earbud dengan cara yang sama, seperti yang dilakukan kebanyakan orang langsung ke telinga Anda, tetapi itu sebenarnya salah. Cara memakai earbud yang benar adalah dengan loop mereka dari belakang, sehingga kabelnya menutupi telinga Anda ini akan mencegah kabelnya terlepas dari telinga Anda ketika terlalu bergoyang atau tersangkut pada sesuatu yang mungkin terasa aneh pada awalnya. Tapi percayalah mendengarkan lagu favorit Anda tanpa earbud, Anda rontok sepadan. 9. Mengupas mangga. Mangga itu enak, tetapi jika Anda seperti kebanyakan orang, Anda takut mengupasnya, Anda akan berakhir dengan kekacauan yang lembek, dan tidak banyak yang tersisa untuk dinikmati. Tetapi jangan khawatir, ada dua yang benar cara mengupas mangle, tanpa menyia-nyiakan buah tropis yang lezat ini. Cara pertama adalah dengan mengambil pisau tajam dan memotong dua bagian mangga dari kedua sisi lubang. Lalu memotong desain bersilangan pada setiap setengah mangga, sedekat mungkin dengan kulitnya. Mungkin tanpa benar-benar memotongnya, maka Anda hanya perlu menggunakan sendok untuk menyendok potongan-potongan yang dipotong dadu dengan sempurna. Pendekatan kedua lebih seperti trik hidup untuk orang-orang malas, dan bahkan tidak memerlukan desain bersilangan. Cukup gunakan pinggirannya. Gelas sebagai pengganti sendok untuk menyendok daging bagian mangga. 10. Memotong kuku. Gunting kuku menawarkan cara yang cepat dan mudah untuk memotong kuku, dan mungkin itulah sebabnya banyak orang suka menggunakannya.
namun dapat merusak kuku Anda dengan desain satu ukuran untuk semua. Tidak mungkin seluruh kuku Anda bisa dimasukkan dalam satu klip, dan penggunaan gunting justru merusak struktur kuku Anda, dan akhirnya terkelupas dan patah. Cara yang benar untuk memotong kuku Anda adalah dengan membiarkannya sedikit lebih lama dari yang Anda perlukan, dan kemudian bentuklah dengan kikir kuku. 11. Mendinginkan botol minuman. Di hari yang panas ketika tidak ada minuman dingin untuk diminum, kebanyakan orang hanya memasukkan beberapa botol soda ke dalam freezer, dan menunggu, dan menunggu, dan menunggu, tapi ini sebenarnya membuang-buang waktu. Ada cara yang lebih baik untuk mendinginkan minuman dengan lebih cepat. Cukup basahi beberapa tisu dan bungkus di sekitar botol yang ingin Anda dinginkan sebelum memasukkannya ke dalam freezer. Melakukan hal ini biasanya akan mendinginkan minuman Anda dalam waktu kurang dari 50 menit. 12. Mendengarkan musik. Di ponsel Anda saat ini hampir semua orang mendengarkan musik di ponsel mereka, tetapi ketika Anda memutar musik melalui speaker ponsel, Anda biasanya terdengar seperti omong kosong. Tidak mungkin Anda akan memaksakan penurunan berat pada favorit Anda track EDM di speaker kecil mungil itu. Cara yang benar untuk mendengarkan musik melalui speaker ponsel Anda adalah dengan memperkuat suara. Ini akan memberi Anda pengalaman mendengarkan yang lebih mendalam dan memuaskan. Cukup letakkan ponsel di cangkir atau mangkuk, dan Anda akan segera melakukannya dengar perbedaan suara. 13. Mengupas stroberi. Stroberi enak dan kebanyakan orang menyukainya. Ditambah lagi buah beri musim panas ini dapat digunakan dalam berbagai resep. Bagian yang menjengkelkan sebenarnya adalah mengangkut stroberi. Kemungkinan besar Anda menggunakan pisau untuk memotong batangnya, dan akhirnya membuang potongan dagingnya. Cara yang benar untuk mengangkut stroberi adalah dengan menggunakan sedotan. Dorong sedotan ke dalam stroberi dan buang bagian daunnya saja. 14. Buang air besar. Anda mungkin ingin duduk untuk ini satu, karena itu besar. Kamu salah buang air besar ya? Kalau kamu, seperti kebanyakan orang, kamu hanya duduk di dudukan toilet untuk melakukan urusanmu. Tapi posisi itu tidak ideal. Tubuh kita sebenarnya dirancang untuk jongkok jika kamu kalau dipikir-pikir. Sebenarnya masuk akal sebelum ditemukannya toilet duduk. Begitulah cara orang-orang. Pada dasarnya memeluk lutut seperti yang akan Anda lakukan. Jika harus pergi ke hutan, jangan khawatir. Saya tidak menyarankan Anda untuk mulai pergi ke hutan. Untuk buang air besar, tapi ini trik sederhana untuk Anda coba letakkan kaki Anda di atas bangku dengan lutut lebih tinggi sambil duduk di toilet. Ini akan memposisikan usus besar Anda dengan benar, dan sikap yang lebih alami ini akan membuat gerakan lebih cepat dan mudah. Juga membantu mencegah penyakit usus besar dan wasir. Ini sama-sama menguntungkan, jadi biarkan gravitasi yang bekerja. 15. Kencing sambil berdiri. Hadapi saja teman-teman, tujuan kita tidak selalu akurat, dan sebenarnya kita telah melakukannya dengan salah secara keseluruhan. Waktu buang air kecil yang benar adalah dengan duduk di toilet. Hal ini tidak hanya akan membuat Anda lebih rileks, tetapi juga menghindari kekacauan yang sering kita buat saat berdiri sambil buang air kecil. Ditambah lagi, siapapun yang membersihkan kamar mandi Anda akan memuji Anda atas usaha keras Anda dalam urusan sehari-hari. Anda telah melakukan kesalahan sepanjang hidup Anda. Daftarnya terus bertambah. Bukankah Anda akan mengatakannya? Jadi mana di antara berikut ini yang paling mengejutkan Anda? Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.